Oke, jadi kita mulai kesimpulan ya. Berdasarkan judul pengujian, artinya kita kan menguji kan, pengen tahu gitu loh. Pengaruh temperatur terhadap berat jenis. Artinya apa? Berat jenis itu tidak tetap, ya, dipengaruhi oleh temperatur, dipengaruhi oleh suhu. Makin tinggi temperatur, berat jenisnya akan semakin rendah karena kerapatannya berkurang. Jadi kerapatan antar molekul zat yang kita ukur itu semakin merenggang, ya. Atau istilahnya kerapatannya berkurang. Yang tadinya rapat jadi agak merenggang, gitu ya. Nah, tujuan praktikum hari ini kan untuk membuktikan ke arah sana, ya kan? Terbukti nggak kalau temperatur itu mempengaruhi berat jenis? Kita buktikan. Otomatis berat jenis yang kita bandingkan itu kan ada dua, ya. Di suhu 25 sama di suhu pengukuran. Nah, kalau yang ini nggak bisa dijadikan pembanding, ya, karena kan berdasarkan volume Picno. Jadi yang kita bandingkan adalah data ini, ya, data berat jenis atau massa jenis relatif, ya, terhadap air di suhu 25 dibandingkan terhadap berat jenis atau massa jenis relatif sampel dibandingkan terhadap air di suhu 25 dengan adanya delta T, perbedaan atau selisih temperatur antara temperatur pengukuran dengan temperatur suhu ruang, ya. Yang dijadikan standar di sini adalah suhu ruang air di 25 derajat Celcius. Oke, kita buktikan untuk yang air, ya. Di suhu 25 dia 1. Sementara di suhu berapa ini? 52 ya. 0,991. Lebih kecil. Ya. Oke, lebih kecil. Artinya lebih rendah. Terbukti kalau ternyata temperatur mempengaruhi berat jenis. Di suhu ruang dapatnya 1. Tapi ketika dipanaskan di suhu 52, ya, dia dapatnya 0,991. Untuk sampel yang kedua, kopi di suhu ruang, ya, berat jenis relatifnya 1,001. Tapi ketika di suhu pengukuran, di mana kita ukur di suhu 50, ya, dapatnya 0,995. Artinya terbukti baik itu sampelnya air, baik kopi, ketika ada pengaruh suhu, ya kan, maka berat jenis atau massa jenis relatifnya akan berkurang atau lebih rendah. Sekarang minyak, ya, di suhu ruang diukur pada suhu 25 dapatnya 0,909. Tapi ketika kita ukur minyak di suhu 60, ya, kita panaskan tadi hingga suhu 60, diukur lagi dapatnya 0,883. Kita bandingkan, terbukti. Nah, artinya tujuan praktikum kita kali ini tercapai. Jadi kita ingin membuktikan, benar nggak sih, ya, temperatur itu mempengaruhi berat jenis. Ya, dari sini terlihat dari hasil-hasil yang kita peroleh pada saat praktikum hari ini dapat dibuktikan bahwa memang benar temperatur mempengaruhi berat jenis. Kesimpulannya adalah semakin tinggi temperatur, maka berat jenis akan lebih rendah. Ya. Nah, itu konklusinya, kesimpulannya yang nanti harus kalian bahas di laporan.
selama praktikum tadi. Lalu kalian simpulkan dari hasil-hasil ini, dari data-data ini kalian simpulkan kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, ya. Dari 3 sampel yang berbeda, ya, kita ukur di suhu ruang dan suhu pengukuran menghasilkan berat jenis yang berbeda. Nanti data-data ini semua itu kalian harus sajikan di laporan, ya. Lengkapan ini sudah ada. Jadi jangan ada alasan data hilang atau data tidak ada. Kalau perlu foto satu bagian whiteboard ini, ya, buat kalian nanti referensi mengerjakan laporan. Rumusnya jangan lupa. Nanti kalau kalian misalkan ujian nanti keluar, ya. Cukup sederhana sih, ya. Maksudnya nggak terlalu dihafal, silakan, nggak terlalu rumit, ya. Jadi intinya pada praktikum kali ini kita sudah membuktikan bahwa ada pengaruh temperatur terhadap berat jenis. Ada yang kurang paham, ada yang ditanyakan, sekarang saatnya. Mumpung saya masih di sini. By WA juga boleh, tapi lebih enak kan tatap muka. Sob, ada yang nggak ngerti nggak, di mananya yang nggak ngerti? Jadi intinya massa jenis relatif atau berat jenis relatif itu dibandingkan terhadap air di suhu 25 derajat Celcius atau suhu ruang. Gitu. Jangan pusing melihat angka-angka, ya, tapi yang penting kalian ngerti, paham, ya. Ketika kita ingin mengukur berat jenis, salah satu alat yang bisa dipakai adalah hipnometer. Maka rumus berat jenis gram per volume, volume yang dipakai adalah volume kapasitas dari hipnometer. Tapi lain hal, lain soal ketika kita ingin mengetahui berat jenis relatifnya, harus dibandingkan terhadap air di suhu ruang 25 derajat Celcius. Nah, gimana kalau misalkan sampel itu dipanaskan atau ada pemanasan, ada pengaruh suhu? Ada yang namanya delta T, ya. Ada selisih. Kalian harus hitung dulu delta T-nya, selisihnya. Berapa selisih suhu pengukuran dikurangi suhu 25 derajat Celcius? Kalau kalian ukur di 60, kurangi 25. Kalau kalian misalkan pengukuran di suhu 55, tinggal dikurangi 25. Jadi yang dipakai delta T-nya. Nah, kalau kita simpulkan dari rumus yang kita punya, ya, yang mempengaruhi apa? Ya delta T ini. Ya. Jadi yang mempengaruhi kenapa BJ itu bisa dipengaruhi oleh temperatur, ya, karena adanya delta T, selisih, ya, selisih delta T, atau ada faktor koreksi. Kalau di sini kita sebutnya koreksi, ya, koreksi antara suhu pengukuran terhadap suhu ruang. Makanya hasilnya berbeda. Walaupun sampelnya sama, tapi ketika dia diukur di suhu yang berbeda, ya, ketika dia dipanaskan, ada selisih delta T atau selisih temperatur, maka hasilnya akan berbeda. Ya, secara otomatis dia akan lebih rendah. Gitu. Nah, alur-alurnya harusnya kalian ngerti, ya. Kenapa kok ini dibagi gram H2O suhu 25? Kenapa dinamakan relatif, atau spesifik, gitu, ya. Jadi ada perbedaan. Nah, sementara untuk praktikum kali ini alat yang kita pakai adalah hipnometer. Nah, ada 2 alat lagi yang bisa digunakan, aerometer dan timbangan Oswald biasanya. Ya. Oke, sampai sini paham, ya? Jadi nanti kalian bahas apa aja yang kalian temui selama praktikum, lalu kalian simpulkan. Ya, simpulkan. Jadi kalau kesimpulan itu intisari dari praktek. Jadi kalau kita praktek itu hasilnya apa sih? Ujungnya apa? Output. Orang bilang tuh output. Oh, kalau kalian lihat laporan saya dulu, nanti saya kasih tunjuk. Udah mirip laporan siswi cewek, ya, tujuannya agar kita semangat. Ya. Mungkin itu aja, cukup dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf, ya. Kita tutup dengan baca doa, lalu kita beres-beres, ya. Kembalikan lagi seperti sedia kala, ya. Jangan sampai ada yang berubah, jangan sampai ada
depan, lampu depan, ya sebagai tiket masuk.